Hi, and welcome, hi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar semuanya? Baik, berjumpa lagi dengan saya Kholiatus Zahroh, NIM T 2019-2032. Untuk video pembelajaran kali ini ialah tentang Maharah Kitabah. Kitabah adalah menulis. Untuk materi lebih lanjutnya, simak video berikut ini. Motivasi pembelajaran kali ini ialah Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, ikatlah ilmu dengan menulis. Jadi sampai ada para ulama itu mengatakan ilmu itu ibaratkan buruan. Jadi ikatlah dengan erat. Seorang penulis juga berkata, mulailah dengan menuliskan hal-hal yang kau ketahui. Tulislah tentang pengalaman dan perasaanmu sendiri. J.K. Rowling. Mulailah dengan menuliskan hal-hal yang kamu ketahui. Memang kenyataannya menulis itu mudah. Hanya dengan menuliskan hal-hal yang kamu ketahui, kamu sudah bisa disebut sebagai seorang penulis. Pengertian kitabah menurut bahasa adalah kumpulan kata yang tersusun dan teratur. Secara epistemologi adalah kumpulan dari kata yang tersusun dan mengandung arti. Karena kitabah tidak akan terbentuk kecuali dengan adanya kata yang beraturan. Dan dengan adanya kitabah, manusia bisa menuangkan ekspresi hatinya dengan bebas sesuai dengan apa yang difikirkannya. Dengan menuangkan ungkapan yang tertulis, diharapkan para pembaca dapat mengerti apa yang ingin penulis ungkapkan. Pada dasarnya, kitabah merupakan suatu kegiatan yang produktif dan ekspresif. Dalam kegiatan kitabah, seorang menulis harus terampil memanfaatkan grafologi, struktur bahasa, dan kosakata. Keterampilan menulis digunakan untuk mencatat, merekam, meyakinkan, melaporkan, menginformasikan, dan mempengaruhi pembaca. Maksud dan tujuan pembelajaran itu hanya dapat dicapai dengan baik oleh para pelajar yang dapat menyusun dan merangkai jalan pikiran dan mengemukakannya secara tertulis dengan jelas, lancar, dan komunikatif. Kejelasan ini tergantung pada pikiran, organisasi, pemakaian, dan pemilihan kata dan struktur kalimat. Menulis merupakan kegiatan komunikasi yang dilakukan tanpa didukung oleh tekanan suara, nada, mimik, gerak-gerik, dan tanpa situasi seperti yang terjadi pada kegiatan komunikasi lisan. Dengan demikian, penulis harus pandai memanfaatkan kata-kata, ungkapan, kalimat, serta menggunakan punktuasi untuk menyampaikan, menginformasikan, melukiskan, dan menyarankan sesuatu kepada orang lain. Keterampilan menulis atau maharah kitabah adalah kemampuan dalam mendeskripsikan atau mengungkapkan isi pikiran, mulai dari aspek yang sederhana seperti menulis kata-kata sampai kepada aspek yang kompleks, yaitu mengarang. Tujuan pembelajaran maharah kitabah. Yang pertama, agar siswa terbiasa menulis bahasa Arab dengan benar. Yang kedua, agar siswa mampu mendeskripsikan suatu yang dia lihat atau yang dia alami dengan cermat dan benar. Yang ketiga,
agar siswa mampu mendeskripsikan sesuatu dengan cepat. Yang keempat, melatih siswa untuk mengekspresikan ide dan pikirannya dengan bebas. Yang kelima, melatih siswa terbiasa memilih kosakata dan kalimat yang sesuai dengan konteks kehidupan. Yang keenam, agar siswa terbiasa berpikir dan mengekspresikannya dalam tulisan dengan tepat. Yang ketujuh, melatih siswa mengekspresikan ide, pikiran, gagasan, dan perasaannya dalam ungkapan bahasa Arab yang benar, jelas, berkesan, dan imajinatif. Yang kedelapan, agar siswa cermat dalam menulis teks bahasa Arab dalam berbagai kondisi. Yang kesembilan, agar pikiran siswa semakin luas dan mendalam, serta terbiasa berpikir logis dan sistematis. Menulis itu mudah, namun karena dalam bahasa Arab itu ada aturannya atau yang sering kita sebut dengan qawaid, maka menulis dalam bahasa Arab pun ada aturannya. Misal, kita mau menulis saya Fatimah, saya murid di sekolah ini. Nah, kalimat tersebut ialah saya Fatimah. Fatimah berarti mu'annas yang menunjukkan arti perempuan. Maka di sana kalimat untuk selanjutnya, untuk domirnya itu harus menggunakan mu'annas. Nah, maka yang benar itu ana Fatimah, ana thalibatun fi hadhil madrasah. Bukan ana Fatimah, ana thalibun. Nah, jadi seperti itu. Semuanya harus sesuai dengan qawaidnya. Tidak asal-asal hanya langsung menulis saja. Seperti itu. Jadi misalnya di sana menggunakan mudzakkar, maka selanjutnya itu juga mudzakkar, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ialah mendeskripsikan gambar. Di sini saya sudah sediakan gambar, yaitu gambar seorang dokter. Nah, karena di sana gambarnya itu dokter laki-laki, jadi maka untuk kata-katanya itu juga harus menggunakan laki-laki, seperti domir-domirnya itu juga harus menggunakan laki-laki. Nah, kalian bisa mendeskripsikan gambar tersebut, terserah mau mendeskripsikan seperti apa. Misal, dia adalah ayah saya. Namanya Ahmad. Dia bekerja di rumah sakit. Dia seorang dokter. Bisa seperti itu. Atau lebih panjang juga lebih baik. Jadi bahasa Arabnya seperti ini. Huwa abi ismuhu Ahmad. Huwa ya'malu fil mustashfa. Huwa tabibun. Seperti itu. Nah, untuk yang mengarang bebas itu terserah pemikiran kalian. Jadi kalian bisa misal mengingat-ingat kejadian yang sudah dulu atau apa harapan kalian. Jadi bebas sesuai apa yang kalian pikirkan atau bisa dengan menghayal. Nah, di sini saya juga sudah menyiapkan beberapa soal yang bisa dibuat sebagai bahan evaluasi. Jadi di sini dari soal-soal di atas kalian hanya cukup mengurutkan dari kata-kata tersebut sehingga menjadi sebuah kalimat. Cukup sekian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Nantikan video-video selanjutnya dan sampai jumpa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.